الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah kemuliaan ini kita bisa salat subuh lalu kemudian sujud sajadah, kemudian lanjutkan dengan kajian ilmu, lalu kemudian nanti kita tutup dengan salat syuruk. Masya Allah, pagi-pagi kita sudah melakukan banyak ibadah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang kunci-kunci surga, pengantar kita masuk surga, amal-amal yang mengantarkan kita masuk surga. Kemarin sudah sampai pada amal ibadah yang ke-35. Ini semuanya ringan itu ibadahnya, tapi masuk surganya Masya Allah. Ya, terakhir kemarin kita jelaskan ada 3 maksudnya, 3. Kalau di sini ada 3 yang kalau kita lakukan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Rasulullah SAW langsung menjamin masuk surga. Yang pertama itulah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, menyembah Allah tidak mensekutukannya dengan apapun. Jadi tidak mensekutukan Allah, jauhkan dari kesyirikan apapun, baik meminta maupun dalam ibadah. Wa tuqimus shalah al-maktubah, cukup mendirikan salat yang wajib saja tanpa sunnah. Ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan yang sunnah. Yang ketiga, wa tu'addiz zakah al-mafruḍah wa tasumu ramadhan, ngeluarin zakat yang wajib saja. Kalau orang miskin berarti zakat fitrah doang, 3,5 liter doang setiap tahun. Ya, kalau orang kaya yang punya harta lebih dari 85 gram emas setiap tahun, baru kemudian ngeluarin zakat mal setiap tahun pula. Lalu kemudian puasa Ramadan saja, enggak puasa sunnah. Ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu doang. Nah, laki-laki yang bertanya ini, ya, laki-laki yang bertanya tadi, ini diriwayatkan oleh hadis Abu Hurairah ketika datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku amal yang menjamin aku masuk surga." Ditunjukkanlah yang tadi. Kau tidak mensekutukan Allah, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib saja. Karena ini badui, pasti bukan orang kaya. Ya, cuma zakat fitrah aja berarti. Lalu kata Rasulullah SAW, orang itu bertanya lagi, orang badui itu, "Walladzi nafsi biyadihi, la azidu ala hadza wa la anqusu minhu gitu. Saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi ini. Yang itu aja gitu lah. Enggak nambah yang sunnah, enggak menguranginya, itu saja. Pokoknya tidak mensekutukan Allah, salat, puasa, zakat, udah selesai. Tanpa haji, enggak disebutkan haji di sini. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah laki-laki itu pergi, kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, lihat orang ini. Coba. Belum meninggal tuh orang, udah dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Itu aja 4. Oh sekali. Enggak disebutkan di zikir banyak sekian ribu kan.
Nah, menurut para ulama ini adalah basicnya saja, dasar. Nah, kita kan ingin masuk surga yang lebih tinggi, maka harus ditambah dengan sunnah-sunnah, tambah dengan tahajud. Ini hadis Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Bukhari. Bukan main-main hadisnya, tapi diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ke-36 yang mengantarkan kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ada musualin nas, tidak suka meminta-minta kepada manusia. Enggak suka meminta kepada manusia. Dikit-dikit minjam, dikit-dikit minta ke orang. Enggak seperti itu, tapi orang yang malu meminta, malu minjam orang. Qala Rasulullah SAW, man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'an atakaffal lahu bil jannah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa menjamin kepadaku, menjamin dirinya kepadaku untuk tidak meminta kepada manusia sedikit pun, maka aku akan menjamin dia masuk surga. Maka aku akan menjamin dia masuk surga. Gak mudah meminta orang. Ya, di zaman kita ini Masya Allah, banyak orang meminta itu gak malu. Bahkan membuat kemacetan di jalan itu orang minta. Itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam minta-minta itu. Karena ajaran Islam itu mengasih lebih baik daripada minta. Bahkan ada orang membuat sandiwara untuk minta. Ada dulu saya pernah mungkin 5-7 tahun yang lalu sini. Belum sampai 5-7 tahun. Dia bikin kursi itu, baru kemudian kakinya itu diperban-perban. Sengaja diperban. Kalau kemudian seret badannya itu dengan roda itu di jalan. Ya, Bapak. Lalu kemudian meminta-minta. Lalu orang selidiki rumahnya, Pak. Ternyata rumahnya besar. Nabung ke bank setiap minggu itu hasilnya itu. Akhirnya kalau nggak salah sudah meninggal itu. Atau meninggal itu didorong orang atau seperti apa. Jadi ada model begitu Bapak sekalian. Meminta itu dijadikan sumber pekerjaan. Nah, Islam, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain ya, orang mencari kayu bakar, melakukan pekerjaan berat untuk menafkahi dirinya jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada meminta walaupun hasilnya besar. Jadi memakan makanan yang hasil tangan kita, kerja kita itu jauh lebih berkah rezekinya Bapak Ibu. Ya. Masya Allah. Dan keberkahannya itu Masya Allah luar biasa. Ada jemaah kita di sini. Ya. Jualan kecil-kecil saja. Tetapi sekarang sudah berkembang jualan. Masya Allah. Berkembang jualan. Ya. Tapi masih tetap sholat 5 waktu. Tepat waktu. Alhamdulillah. Berkah. Udah beberapa toko. 1, 2, 3 bangun. Berkah Bapak Ibu. Jadi tidak meminta orang lain dijamin masuk surga sama Rasulullah. Yang ke-37, inzarul mu'sir wa masahatuhu. Qala Rasulullah SAW, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair syai'un illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghulmanihi yatajawazu anil mu'sir. Qala Allah Ta'ala, nahnu ahaqqu bidzalika yatajawazu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Hadis ini maksudnya apa Pak? Mempermudah
urusan orang lain, dijamin masuk surga. Mempermudah urusan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, nanti seorang laki-laki di zaman sebelum kita, ada seorang laki-laki umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, sejadi Bani Israel itu ya. Dia dihisap oleh Allah. Dia nggak punya amal sama sekali, nggak punya ibadah. Masya Allah. Zaman dulu ya, belum ada sholat, nggak ada ibadah sama sekali. Perintahkan oleh nabinya, nggak ada ibadah sama sekali. Bahkan di sini, falam yujud lahu minal khairi syai', tidak ada kebaikannya. Ya, amal baiknya nggak ada sebenarnya. Boro-boro ibadah, amal baiknya nggak ada. Kecuali kana yukhalitun nas wa kana musiran. Kecuali yang dia lakukan adalah dia selalu berbaur dengan manusia dan memudahkan urusan orang lain. Ya, dia berteman sana, berteman sini. Ayo, ada yang saya bantu. Itu doang kerjanya. Wa kana ya'muru gulmanihi yatajawazu 'anil mu'sir. Dan bahkan orang ini sering menyuruh anaknya, tuh, coba orang itu lagi kesusahan, tuh, bantu dia nak. Nyuruh anaknya, bukan cuma dia disuruh anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, nahnu ahaqqu bidzalika tajawazu anhu. Sebenarnya itu kami lebih berhak membantu orang baik. Maka lewatilah dia dari api neraka jahanam. Maksudnya loloskan dia dari api neraka jahanam. Masya Allah. Jangan sampai kita remehkan pekerjaan membantu orang tuh, Masya Allah. Itu paling berat, paling besar pahala. Yang ke-38, tafriju kurabil makrubin. Memberikan solusi orang yang kesusahan. Yang ke-39, wattaisiru 'alal mu'sirin. Berdasarkan tadi ya, memudahkan urusan orang yang kesulitan. Bahkan pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan pertolongan kita kepada orang lain. Jadi kalau Allah jarang nolong kita, itu kita tanya sama diri kita, jangan kita jarang nolong orang. Kenapa? Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah itu akan terus menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi pertolongan Allah itu sangat berbanding lurus dengan pertolongan kita kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita jarang nolong orang juga, lalu kita minta pertolongan Allah terus jadi tolong orang, kita juga mungkin nggak nolong orang. Yang ke-40, Bapak Ibu, wasitrul muslimin. Qala Rasulullah SAW, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Tadi hadisnya. Ini hampir sama ya, Bapak Ibu. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Masya Allah. Dan siapa ya bahkan di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang, Allah mudahkan juga urusan kita di dunia dan akhirat, bukan cuma di dunia saja, tapi sampai akhirat. Saya pernah cerita di sini barangkali sekalian. Ada tukang jual singkong, menjual singkong goreng. Ini kejadian betul, kejadian beneran. Ya.
di Jakarta atau di Jawa, saya nggak tahu tempatnya, diceritakan tukang jual singkong goreng ini biasa sisa singkongnya itu yang kepalanya itu yang agak keras itu Pak, digoreng sama dia lalu dikasih orang. Termasuk yang dia kasih itu adalah anak mahasiswa. Yang kos saya, mahasiswa saya di UIN itu banyak juga yang miskin. Ya, kalau di UIN itu mahasiswa yang tidak mampu orang tuanya, SPP-nya cuma 400.000 Pak. Negeri 400 sampai 700.000. Tapi kalau dia mampu itu 4.700.000 per semester. Karena negeri kan UIN. Nah, mahasiswa itu banyak mahasiswa yang nggak mampu. Nah, di antaranya itu sekalian dia untuk sarapan itu dia ambil dari situ, dari ibu jual tukang singkong, yang tukang singkong. Ikan singkong itu Pak, ada yang kepalanya itu agak besar itu yang disisihkan untuk tukang singkong itu infak pada anak itu, mahasiswa itu. Itu bukan sehari 2 hari Pak, terus bertahun-tahun. Terus suatu ketika anak itu tidak ada lagi, udah bertahun-tahun nggak hadir, nggak ada lagi mahasiswa itu. Nah, singkat ceritanya suatu ketika dia didatangi sama anak-anak orang semacam pengusaha gitu, datang ke tukang gorengan itu. Tukang gorengan itu masih terus. Kata anak laki-laki itu, orang laki-laki itu, ibu mau haji? Kata ibu, ya mau haji. Terus siapa yang mau hajikan? Saya hajikan. Ya tadi langsung haji. Saya hajikan. Benar ini, benar. Ibu urus semua datanya apa sebagainya. Dulu belum ada itu kuota-kuota itu Pak. Lalu udah diurus, orang tua penjual gorengan ini nanya, kamu ini siapa? Kenapa tiba-tiba nolong saya, ngasih haji saya? Kata pemuda ini, ibu tahu nggak siapa saya? Saya yang sering ngambil gorengan singkong yang kepalanya itu. Waktu saya kuliah makan dari sini, sarapan. Alhamdulillah setelah kuliah saya buka usaha dan sukses usaha saya. Sebagai terima kasih saya hajikan itu. Ya begini, tukang singkong bisa naik haji. Hanya karena itu, bukan bukan badan singkongnya, kepalanya aja Pak. Jadi kalau kita tuh nolong orang, Allah nolong. Lewat siapa kita nggak tahu. Jadi jangan kita perhitungan nolong orang. Kenapa? Karena semua dicatat sama Allah, Bapak. Ditabung sama Allah. Gak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan itu. Kata Allah SWT, tidak ada yang kami ciptakan di dunia ini secara batil. Semuanya sistem itu ada manfaatnya. Sistem ibadah yang Allah bangun untuk kita itu, berikan kepada kita itu ada semua. Bahkan kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, ya'mal mithqala dzarratin syarran." Kecil apapun perbuatan baik, kita akan lihat hasilnya Bapak. Di dunia maupun di akhirat. Yang ke-41, as-simah an ba'd-din alladhi 'ala al-mu'sir. Rasulullah SAW, man anzara mu'siran wada'a lahu dhallahu Allah yawmal qiyamati tahta dhilli arsy yawma la dhilla illa dhilluh. Makna wada'a lahu ay taraka lahu syai'an mimma 'alaihi. Memudahkan urusan agama kepada orang yang susah. Nah, ini agak lebih spesifik Bapak Ibu.
Ini orang ada, dia mau mau ibadah haji, lalu kita permudah Bapak Ibu sekalian, dia sudah tua gitu, lalu kita antar dia ke jumroh, kan nggak bisa dilakukan, memudahkan ibadah orang. Dan memudahkan agama. Jadi ajaran agama itu tidak dipersulit kepada orang. Kalau sholat itu harus begini, harus begini. Puasa itu harus setiap hari. Menyusahkan agama. Ini sebaliknya, dia memudahkan, urusan agama itu dimudahkan. Gak dipersulit. Ya. Kalau sholat misalnya harus pakai gamis panjang, enggak, dimudahkan, pakai sarung boleh, pakai, yang penting menutup aurat, dimudahkan gitu. Agama itu tidak dipersulit-sulit. Itu namanya as-simah an ba'diddin allati 'ala al-mu'sir, yang dimana orang itu enggak punya baju bagus sekali dan seterusnya, kecuali dia banyak masalah. Permudah orang melakukan agama. Kata Rasulullah SAW, orang seperti ini, azallahu Allahu yaumal qiyamati tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Allah akan melindunginya di hari kiamat di bawah perlindungan, di bawah arsy-Nya. Jadi arsy itu akan melindunginya di atas sehingga enggak panas dan seterusnya. Di hari kiamat dia akan berada dalam perlindungan arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah SWT. Masya Allah. Memudahkan apa saja Bapak Ibu. Bukan cuma dunia, tapi agama juga tidak dipersulit-sulit. Sekarang kita kan agama dipersulit. Ya, mau haji harus 50 tahun, persulit agama. Orang ibadah dipersulit. Utang, pinjol, masih apa? Orang bersedekah dipersulit. Kayak di Kuwait sekarang, kalau kita mungkin belum terlalu persulit masalah membantu zakat orang. Kalau di Qatar, saya kemarin dari Qatar sebulan lalu. Di Qatar itu Bapak Ibu sekalian, nggak boleh orang mengeluarkan uang sembarangan. Mau bersedekah sembarangan nggak boleh. Harus melalui badan amil zakat yang sudah satu-satunya yang ditunjuk oleh pemerintah, namanya Qatar Khairiyah. Nggak boleh. Jadi kita bikin proposal kepada orang, Pak, kepada Pak Bambang, nggak boleh, Pak. Per individu itu nggak boleh. Per perusahaan kita minta bantuan perusahaan. Kalau kita masih bisa kan bikin proposal ke sana, Sekarang nggak boleh, sentral semua. Ternyata itu perintah dari Amerika, Pak. Apalagi di Kuwait. Kuwait dulu itu Bapak Ibu sekalian. Kuwait itu orang, nggak ada yang miskin orang Kuwait itu. Duitnya lebih banyak dari manusianya. Ya. Sampai lalu kemudian kesadaran agamanya bagus. Orang ngeluarin zakat itu kesadarannya tinggi sekali. Ini yang ceritanya orang Kuwait, Pak. Sekolah di Kuwait, tamat. Kalau kita mau dulu kalau bangun pesantren, datang ke Kuwait aja, Pak. Itu satu kali datang selesai di pesantren. Berapa miliar itu selesai dibangun. Sekarang gimana itu, Pak? Itu sejak 21 November itu. 11 September. Setelah runtuhnya WTC. Gak boleh keluar uang dari Kuwait. Jadi Amerika melarang, gak boleh uang keluar dari Kuwait ke dunia Islam, gak boleh. Dianggap teroris, membiayai teroris.
Akhirnya apa? Uang zakat itu numpuk satu gudang uang, Pak. Jadi tertahan tuh uang. Biasanya kan ke yatim. Hati-hati masjid-masjid di Indonesia ini, Pak. Itu puluhan ribu dibangun sama itu dari uang situ. Yatim-yatim itu dibiayai dari situ. Setelah ditahan itu banyak yatim tutup. Ngemis-ngemis di jalan. Masjid susah dibangun selesai. Uang itu di stop. Jadi bagaimana orang beragama dipersulit Bapak sekarang. Ini zaman kita. Indonesia masih bagus. Jadi Bapak Ibu mau infak sedekah, makanya kita nih kalau yang banyak uang, zakatnya itu di Indonesia, Pak. Itu kita mau zakat langsung gak ada masalah. Kalau di sana nggak boleh, Pak. Pak Bambang misalnya banyak duit, saya mau bersedekah ke masjidan, nggak boleh, harus izin dulu. Nanti mau kemana keluarin duit? So, ini kita yang udah mau dekat hari kiamat, orang bersedekah dilarang. Saya rasakan sendiri itu. Saya datang kemarin. Saya masjid saya asrama masjid saya di pesantren Muara Gembong. Saya punya pesantren di Muara Gembong. Sampai sekarang bangunannya belum jadi. Bikin proposal nggak boleh. Hanya kita bawa pulang itu proposal. Udah buang aja deh. Di sini harus sentral, harus namanya menteri wakaf, harus menteri. Tidak boleh orang kaya itu. Kecuali dia ngumpet-ngumpet, Pak. Hah? Itu cuma sedikit tapi nggak bisa banyak-banyak. Iya. Makanya di sana di Qatar tuh ada imamnya itu cerita, imamnya itu mahasiswa saya di sini dulu. Lalu jadi imam di sana di Masjid Qatar, salah satu masjid Qatar. Orang Qatar itu berinfak itu motivasi berinfaknya itu tinggi. Nah, suatu ketika ada imam itu baca ayat tentang infak itu, Pak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i dan seterusnya, yang berinfak 70 kemasali habbatin seterusnya seperti satu biji ya. Lalu tumbuh 70 menjadi 700. Dengar sama orang Arab tuh pengusaha. Sebelum subuh dia tanya, mana rumahnya imam itu? Oh itu imam. Dia lewat mobil, duit itu dilempar, Pak, dari mobil. Itu sekitar 50 juta loh. Satu kali lempar. Begitu cara infaknya mereka, ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena harus satu jalur, sentralisasi. Bantuan charity itu harus sentralisasi. Nah di Indonesia ini nanti akan begitu. Kalau Barat politik Amerika ini mengekang, seperti Kuwait dan Qatar itu dua negara kaya, Pak, lebih kaya dari Saudi. Qatar itu nggak ada pajak sama sekali. Utang rakyat, misalnya kita ini punya kredit mobil, rumah, dibayar sama rajanya setiap tahun, Pak, dengan zakat. Jadi makanya orang sono kalau sudah mau dekat Ramadan itu pada kredit mobil tuh. Nanti sisanya dibayar sama rajanya itu. Numpuk uangnya, Pak. Itu mau kemana duitnya, itu mau kemana? Kelebihan uang. Kalau kita kan bingung. Bingungnya itu karena nggak ada duitnya gitu. Ibu sekalian dirahmati Allah, harus yang ke-42 itu amul masakin, memberi makan orang miskin. Ini juga jaminan masuk surga. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan dari harta yang dia cintai. Jadi ala hubbi, dari harta yang dia cintai. Jadi kalau dia makan daging, ya infaknya daging gitu. Itu maksudnya ala hubbi, yang dia makan sehari-hari, yang dia sukai.
Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Pada orang miskin, yatim dan tawanan, orang terlantar. Wah, itu nanti akan melihat wajah Allah. Itu surat Al-Insan yang kita baca setiap Jumat itu. Wa yutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Nanti dia akan berbahagia melihat wajah Allah. Al-Quran langsung jaminan masuk surga. Ngasih makan orang miskin. Dalam hadis, siapa yang bangun malam at'imit ta'am, lalu kemudian memberikan makan orang lain, tadkhulul jannata bisalam. Atau kama qala Rasulullah SAW. Maka mereka akan masuk surga dengan aman. Yang ke-43, ini pengantar kita masuk surga ini Bapak sekalian. Itba'ul janaiz, mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi enggak enteng itu pahalanya ngantar jenazah ke kuburan itu, Pak. Itu salah satu yang dijamin orang masuk surga. Itba'ul janaiz. Yang ke-44, waziaratul marid, mengunjungi orang sakit. Ini juga mengantarkan kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapa yang hari ini pagi ini puasa, faqala Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Man atama minkumul yawm miskinan, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini, aku ya Rasulullah. Man atba'a minkumul janaiz, siapa yang mengantar jenazah hari ini, aku ya Rasulullah. Faqala man 'ada minkumul yawma maridan, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini, faqala Abu Bakar, ya Rasulullah. Abu Bakar pagi-pagi udah melakukan 4 hal itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, majtama'at hadhil khisal, tidak berkumpul 4 perbuatan ini, fi rajulin, dalam diri seorang laki-laki, illa dakhala al-jannah, kecuali dia masuk surga. Yang pertama tadi, puasa pagi, kasih makan orang miskin. Yang ketiga, mengantarkan jenazah. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Siapa yang melakukan itu dalam hidupnya, dakhalal jannah, masuk surga. Yang ke-45, Bapak sekalian, ar-rahmanu bil hayawan, menyayangi hewan. Wah, ini kan kita kadang nggak perhatiin yang kayak gini-gini ya, Pak. Menyayangi hewan. Kucing, ya, kucing makan tulang ikan doang kita hajar sampai mati. Padahal tulang ikan doang kasih. Bainama rajulun, ada sebuah hadis panjang Bapak sekalian. Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-hur fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara min al-'atash. Faqala ar-rajulu laqad balagha hadha al-qalbu min al-'atash mithlu alladhi kana balagha minni. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalbu fasyakarallahu lahu faghafara lah. Ini hadis riwayat Muslim Bapak sekalian. Ceritanya ada seorang melihat anjing Pak, ada di sebuah sumur dulu. Kalau sumur Arab itu bukan sumur kayak kita banyak airnya, Pak. Maksudnya lubang aja, lubang kering di situ. Dia melihat anjing itu kehausan yang luar biasa. Saking dia haus, turun di sumur, dia pikir ada air, ternyata nggak ada, jatuh di situ. Lalu dia melihat anjing itu sudah lidahnya keluar apa segala. Ya, dia melihat kesulitan anjing itu, rasa hausnya luar biasa. Dalam hati orang ini bilang, saya pernah haus kayak dia nih, kayak anjing itu. Saya juga pernah merasakan haus. Lalu dia turun Bapak Ibu sekalian ke dalam sumur yang lain. Karena nggak ada wadah ngambil air itu, dia pakai sepatunya ambil air itu, lalu dia kasih minum tuh anjing. Apa kata? Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih padanya, pada laki-laki.
wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat hadis riwayat Bukhari Muslim. Anjing, Pak. Jangan kita kucing udah kelaparan di rumah kita nggak dikasih makan. Ya, anjing sekalipun, jangankan anjing. Ya? Ini rajul, seorang laki-laki. Mungkin ada riwayat lain masalah tentang pelacur. Tapi ini bukan pelacur. Ini seorang laki-laki ya. Dari surat Bukhari Muslim. Bisa jadi ada riwayat lain tentang. Tapi yang masyhur itu Pak. Ini kalau ini riwayat Bukhari Muslim, seorang laki-laki. Jadi pelajarannya Bapak sekalian, jangankan manusia, hewan pun kita tolong, kita diampuni dosanya. Gimana manusia Bapak sekalian ya? Insyaallah. Bagaimana Islam ini rahmatan lil alamin. Sampai hewan pun. Hadis, ada riwayat hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Ada Rasulullah SAW sering menggunakan batang kurma. Batang kurma itu untuk mimbar, sebelum ada mimbar kayak gini nih, dia berdiri atas, batang kurma dia berdiri atas. Suatu ketika para sahabat bikin mimbar, udah mimbarnya bikin dah, ini batang kurma dibuang aja belakang masjid. Hadisnya riwayatnya sahih. Lalu setiap Nabi sholat ada suara tangisan di belakang masjid. Para sahabat, kenapa ada? Gak tahu, kecuali Nabi SAW. Lalu kata Nabi, itu keluar dari batang kurma yang dia inginnya terus dijadikan mimbar Nabi SAW. Jadi pohon Bapak Ibu sekalian merasakan kelembutan manusia. Jadi kita hati-hati itu pohon Bapak Ibu sekalian, kita main tebang main ini, dia merasakan kekasaran, kejahatan kita juga, dan merasakan kelembutan kita. Saya di Muara Gembong itu ada orang nanam, ada orang ustadz di sana, dipanggil ustadz, baca doa. Kalau dia nanam kacang, nanam cabai, itu pasti jadi subur. Yang lain itu nggak bisa ngikutin dia. Lalu saya wawancarai, Pak, kok bisa? Gimana caranya, Pak? Dia bilang pohon itu punya nyawa manusia. Saya ngajak ngobrol dia. Ya, kamu berbuah ya, kamu sehat ya. Makanya subur Bapak sekalian. Ini saya lihat sendiri, saya wawancarai sendiri. Ya, jadi pohon itu ternyata bisa diajak ngobrol Bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Islam. Bagaimana Islam itu penuh dengan rahmatan lil alamin. Ini barangkali ini Pak Erwin punya pengalaman tuh dengan pohon. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Iya. Hal-hal kecil yang masuk neraka. Begitu juga sebaliknya, Pak. Ada hal-hal kecil yang bisa membuat kita masuk neraka.